Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Lisnasari, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 10 kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas. Yang pertama adalah definisi. Jadi akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, seringkali di sini orang-orang mengartikan responsibilitas dengan akuntabilitas itu sama, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kalau responsibilitas itu kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Contohnya, kewajiban untuk melaksanakan tugas. Jika tugas itu selesai, maka dia bertanggung jawab, namun tidak pada dampak setelah ia menyelesaikan tugas tersebut. Jadi tanggung jawabnya itu ada pada setelah dia menyelesaikan tugas. Dan sedangkan orang yang akuntabel akan bertanggung jawab penuh terhadap dampak dari tugas yang telah ia selesaikan. Lalu yang ketiga, pentingnya akuntabilitas. Pola pikir PNS yang bekerja lambat berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Oleh karena itu, pelatihan nilai dasar CPNS, yaitu akuntabilitas, dapat membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Kemudian, fungsi utama akuntabilitas publik dalam peran demokratis, yaitu menyediakan kontrol demokratis. Kemudian ada peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga, fungsinya adalah peran belajar dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Ada dua macam akuntabilitas publik. Yang pertama ada vertikal, yaitu pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua ada jenis horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nah, akuntabilitas juga memiliki tingkatan. Dimulai dari yang paling bawah, yaitu akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan juga etika. Yang kedua, ada akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya atau dengan individu lainnya. Kemudian ada akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dan di atas akuntabilitas kelompok itu ada akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah tercapai. Jadi di sini ada perbedaan antara akuntabilitas kelompok dan juga akuntabilitas organisasi. Kalau akuntabilitas kelompok itu bisa digarisbawahi pada kinerjanya. Kalau akuntabilitas organisasi lebih ditekankan pada hasil pelaporan kinerjanya. Dan yang paling tinggi itu adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan juga bermartabat. Stakeholder yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas yang paling tinggi adalah dari stakeholder. Nah, 5 langkah dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Contohnya di sini, misalnya dari lingkungan sekolah, ingin menciptakan output atau keluaran siswa yang religius. Kemudian kita bisa menentukan langkah yang kedua, yaitu rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita ingin menciptakan output yang religius, berarti kita harus menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, yang pertama, selalu berdoa setiap memulai pelajaran dan juga mengakhiri pembelajaran. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat duha setiap hari Rabu. Nah, langkah yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Jadi langkah yang telah kita susun kita laksanakan, kemudian dimonitoring apakah terlaksana atau tidak terlaksana. Kemudian yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Kemudian yang kelima, kita bisa memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Jadi dari
laporan tadi kita bisa memberikan evaluasi. Misalnya ada waktu yang tidak bisa kita melaksanakan langkah-langkah tadi, misalnya sholat duha tidak dilaksanakan pada hari yang harus dilaksanakan. Kenapa? Nah, dari situ kita bisa memberikan perbaikan atas apa yang telah kita lakukan. Yang terakhir, implementasi nilai akuntabilitas pada lingkungan kerja. Nah, di sini saya mencontohkan dari sekolah ya, dari SDN Pak Syamsuddin Nor. Yang pertama itu merancang media pembelajaran multimedia interaktif. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan pembelajaran yang interaktif. Kita harus memberikan inovasi terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan apel pagi. Ini juga merupakan suatu kewajiban, dan di sini juga kita bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme, yaitu cinta tanah air dengan menghormati bendera pusaka kita. Yang keempat, bekerja sama dengan warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan sehat, seperti mengadakan penanaman pohon. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan puskesmas sebagai penyuluh kesehatan lingkungan sekolah. Nah, demikian presentasi saya tentang akuntabilitas. Semoga bisa menjadikan pembelajaran bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.